Berlatar pada tahun 1943, 8 bulan setelah pertempuran Stalingrad, tentara Jerman sedang mundur, di mana tank Tiger yang beranggotakan Philipp, Christian, Keilig, Helmut, dan Michael, mereka sedang menjaga jembatan untuk jalur pasukan Jerman mundur. Namun karena Philipp tidak juga memberikan perintah, akhirnya Keilig mendengarkan radio yang ternyata sudah terdengar suara musuh, dan juga terlihat kalau T-34 Soviet baru sampai di seberang, yang akhirnya mereka pun bersiap. Feuer! Rechts daneben! Eingestellt! Feuer! Auch! Weiter drauf! Feuer! Hast du mich gehört? Wir können ausweichen! Feuer! Dan Keilig memperingatkan Philipp kalau mereka sudah memasang bom di jembatan ini yang akan meledak dalam 5 menit lagi. Namun karena pasukan musuh terus berdatangan, Philipp pun terus fokus untuk menghabisi mereka, hingga saat Charlie memberitahunya kalau jembatan ini punya panjang 600 meter dan waktunya sangat mepet. Akhirnya Philipp pun memberikan perintah untuk segera mundur. Lalu saat pasukan darat musuh berhenti mengikuti mereka, sayangnya pasukan udara pun mulai mendekat. Die können uns nichts anhaben! Helmut, weiter! Dan keesokan harinya saat mereka lolos, Philipp pun baru mengambil dokumen tugas dari pos di sana. Namun akibat ledakan semalam, dia pun merasakan sakit luar biasa di kepalanya yang membuat Philipp harus mengkonsumsi kembali doping agar dia tetap terjaga. Dan saat membaca tugas rahasia bernama Operasi Labirin, Philipp pun diminta untuk membawa kembali Kolonel Paul berserta dokumen rahasianya ke markas, namun tanpa pengawalan. Willkommen zurück, Leutnant. Leutnant. Chef. Lalu sesampainya di pos persembunyian, Philipp diberitahu kalau tank mereka baru saja diperbaiki, sehingga dengan berat hati Philipp memberitahu kalau mereka baru saja mendapatkan tugas yang membuat cuti mereka dibatalkan untuk mencari Kolonel Paul yang dikira semua orang sudah mati di daerah Novi Yard. Namun karena krunya protes karena tidak ada sama sekali pengawalan, akhirnya karena ini tugas, Philipp pun memaksa mereka untuk bersiap. Den Panzer marschbereit. Mal los, Männer. Dann mal los.
Von Hardenburg? Dan saat di perjalanan, mereka semua membicarakan Paul kembali karena dari rumor terakhir saat Paul terjebak 5 hari di sebuah reruntuhan pabrik, dia pun memotong tangannya sendiri agar bisa lolos dari sana, dan mereka curiga kalau sepertinya Paul adalah mata-mata dari Rusia yang akhirnya Philip memberitahu kalau dokumen yang dibawa Paul berisikan semua hal taktis dari Jerman karena saat tugas di Stalingrad, Paul adalah komandan di sana. Ditambah sebagai anak bawang, Michael dilarang oleh Helmut untuk menyimpan foto pacarnya di tank ini. Ya, melihat para prajurit itu, mereka pun menyangka kalau hal tersebut hanya untuk membuat Rusia bingung saja, di mana saat Philip diberitahu kalau di radio tidak ada suara apa-apa, dia pun menyuruh mereka untuk menghindari tempat terbuka sebelum malam tiba. Lalu saat mereka beristirahat di tengah hutan, Philip meminta Michael untuk berjaga pertama dengannya setelah minuman di sini habis, di mana Michael menceritakan kalau menurut kepercayaan warga Ukraina, di hutan ini banyak jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal dan dia merasa aneh mengapa saat di jembatan tim ini tidak ikut terbakar, namun menurut Helmut kalau waktu itu dia berhasil menginjak pedal gas dan keluar dari ledakan tersebut, sehingga saat Kailik yang tahu kalau Paul adalah ayah baptis dari anaknya Philip, dia pun seperti menghindari pertanyaan itu dan langsung pergi berjaga. Dan keesokan harinya saat mereka melewati mayat dan kuburan dari para tentara, tiba-tiba di radio terdengar suara misah pemakaman Katolik dengan bahasa Latin. Gottes, erbarme dich unser. Warum sollten die eine lateinische Messe hören? Panzersperren, rechts halten. Panzer! Ya, karena ada ladang ranjau di depan, Philip pun menyuruh mereka semua untuk turun dan mencarinya. Dan saat menemukan kalau ranjau itu berada dekat sekali dengan ban, Philip pun meminta Michael untuk membantu menggalinya, tapi Charlie memberitahu kalau dari arah 3000 meter di depan ada asap yang dicurigai adalah musuh, sehingga Philip dan Michael berhati-hati dalam mengangkat ranjau tersebut. Herr Leutnant, Ya, ternyata Michael memberitahu kalau di dalam ranjau ini ada granat tangan yang artinya kalau ini adalah jebakan ganda, sehingga karena sudah tertahan oleh tangannya Michael, dia pun disuruh untuk tetap diam agar tidak membuatnya meledak. Ditambah kalau keberadaan musuh sudah mulai menjauh, Philip pun akan memindahkan tank ini ke tempat yang lebih aman, sedangkan Michael harus tetap menahan posisi tangannya. Langsam in unsere alten Spur zurück.
Verdammte Scheiße, der Pimp. Saat sudah jauh, akhirnya Philip kembali ke sana dan mengatakan kalau dia berjanji akan membuat Michael selamat. Weiter. Lalu sebagai penghormatan, Philip meminta agar Michael yang meledakkan ranjau tersebut. Die hört ihr? Rommel, scharf links! Ya, ternyata di hutan itu ada tank yang sedang menanti mereka, sehingga bom asap pun dikeluarkan agar memudahkan untuk mundur. Und anhalten! Dan saat tahu kalau itu adalah tank Su-100 atau dikenal sebagai pembunuh tank, mereka pun sangat takut dengan satu tembakannya. Ditambah kalau 3 tank yang sama juga sedang mendekat. Akhirnya karena ingat di dekat sini ada sungai, Philip pun meminta mereka semua untuk pergi menuju ke sana. Lalu sesampainya di tepi sungai, Philip memberitahu untuk segera menyiapkan oksigen karena mereka akan menyelam, di mana membuat Charlie protes karena hal itu hanya dilakukan saat latihan saja. Namun menurut Philip kalau kali ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan hal tersebut. Perfekt. Rommel, Motor an. Wasserkontakt. Rommel anhalten. Namun karena masih berisik, Philip meminta untuk segera mematikan mesinnya walau beresiko akan tenggelam. Philip lebih memilih agar musuh tidak bisa melihat asap tank ini. Dan saat terbukti kalau tank ini memang bisa menyelam, mereka pun mendengar gemuruh suara tank musuh sedang mendekat yang membuat semua orang panik. Namun Philip langsung menyuruh mereka untuk tetap diam.
Lalu setelah beberapa jam berada di sana, Philip masih tidak yakin kalau keluar sekarang akan membuat mereka aman. Ditambah saat ingin tahu jam berapa, Kylie memberitahu kalau semenjak terkena ledakan di jembatan itu, jam mereka jadi tidak berfungsi sehingga mereka semua harus bertahan di sana sambil Philip mengingat momen indah saat bersama anak dan istrinya. Philipp! Ya, karena air sudah mulai masuk, akhirnya Philip meminta untuk segera pergi ke permukaan seberang karena dia yakin kalau pihak musuh sudah pergi jauh dari sini. Chantal! Anhalten, Motor aus. Dan saat di perjalanan, Philip membagikan doping miliknya agar membuat mereka semua tetap bangun karena di situasi perang mereka tidak ada waktu untuk tidur. Anhalten. Lalu saat melihat ada kobaran api, Philip meminta mereka untuk berhenti dan dia mengeceknya, di mana saat diperhatikan kalau itu adalah kelompok dari Jerman, akhirnya mereka pun langsung ke sana. Motor aus, absetzen! Ya, ternyata ini adalah sebuah desa yang para warganya sedang dikurung oleh para Nazi ke sebuah bangunan, dan saat bertemu dengan letnan di sana, Philip meminta bahan bakar karena dia sedang dalam misi khusus, sehingga letnan itu mengatakan kalau di sini dia sedang dalam misi khusus juga, ialah membakar semua warga di dalam kandang binatang sampai mati agar menghemat amunisi pasukannya. Dan karena tugas letnan itu sudah selesai, dia pun memberitahu letak bahan bakarnya Philips yang membuat dia meminta untuk segera dibawakan. Setelah itu mereka semua memilih untuk beristirahat di dalam Tiger daripada di desa, di mana Charlie menceritakan kalau sebelum perang dia adalah seorang petani dan membuat anggur. Lalu Kylie yang dulunya seorang pengajar, dia pun memberitahu kalau pengetahuan yang diturunkan bangsa Romawi kuno pada manusia ialah hanya untuk berperang agar bisa menundukkan sana sini tanpa ada perdamaian. Namun menurut Philip, kalau mematuhi perintah adalah cara untuk melindungi orang yang dicintai, dan hanya itulah satu-satunya cara agar semuanya tidak berantakan.
Lalu keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan, di mana saat sampai di sebuah bangunan kecil terbengkalai, mereka pun tahu kalau bunker tersebut berada di belakang sana, tapi karena terlihat sangat mencurigakan, akhirnya mereka semua disuruh masuk ke siaga bertempur sambil maju perlahan. Ya, karena hal itu Philip menyuruh untuk mundur sambil membalas serangan tank tersebut. Feuer! Aus der Schusslinie! Stellung, links! Der eingestürzten Stelle, 900. Eingestellt! Feuer! Kein Treffer erkannt. Dan karena itu tank Su-100 lagi, akhirnya Philip meminta menyerang sambil terus menghindari jangkauan tembakannya. Wo bist du? Direkter Durchschuss! Karena serangan itu, Philip meyakinkan krunya kalau tank Tiger lebih lincah karena tank tersebut harus menggerakkan seluruh badannya untuk membidik sasaran, sehingga Philip meminta semua krunya untuk bergerak perlahan menuju ke arah sayap. Kanon auf 3 Uhr. Herr Leutnant! Nerven behalten! Der Russe hat uns gleich! Männer, jetzt im Gehfeuer, längs sie ab! Halt! Eingestellt! Stopp! Achtung! Ya, ternyata pancingan tersebut berhasil, di mana Philip memberitahu kendala tank itu lagi ialah mereka tidak bisa melihat apa yang berada di depan mereka. Namun sayangnya Kailik terluka parah akibat pecahan dari meriam yang mengenai paru-parunya, di mana Kailik pun ingin agar dia dibawa keluar. Dan Kailik meminta Philip untuk menuliskan surat pada istri dan anak-anaknya, di mana keinginannya dia selama ini hanyalah ingin kembali mengajar. Kümmern wir uns um den Tiger. Lalu setelah memakamkan Kailik, Michael pun merasa aneh ketika melihat mayat dari musuh tiba-tiba sudah menjadi tengkorak seakan-akan sudah lama mati di sini, sehingga saat Christian meminta untuk kembali, Philip pun menolak karena bunker itu hanya tinggal 20 km lagi, yang akhirnya Christian pun terpaksa menurutinya. Ihr erinnert euch noch an die Flammen, nicht wahr? Dan saat Michael disuruh untuk menggunakan radio milik Kailik, mereka pun mendengar suara aneh. Abschalten. Sehingga Christian yang kesal pada Philip karena dia tidak mau berterus terang tentang Paul, akhirnya dia pun menyangka kalau misi ini hanyalah akal-akalan Philip karena punya dendam pribadi pada Paul, namun malah menyeret semua orang, di mana akhirnya Christian membuat voting agar Philip dicopot dari jabatannya di misi ini, namun Michael dan Helmut tetap memilih Philip karena tanggung sudah sejauh ini.
Lalu setelah melakukan perjalanan semalaman, akhirnya mereka pun sampai di lokasi dan karena ada jejak kaki dari pasukan Jerman, Philip pun meminta mereka untuk mengokang senjata sambil mengikutinya. Dan saat melihat para mayat penerjun payung, Philip pun yakin kalau alasan mereka dikirim ke sini karena para penerjun itu sudah gagal. Ya, mereka pun kaget kalau di dalam bunker ini ternyata mereka sedang bermain dengan wanita sehingga tanpa basa-basi, Philip meminta untuk diantarkan bertemu dengan Paul yang katanya memang sedang menunggu Philip. Aber nur sie. Lalu saat sudah bertemu dengannya, Philip melihat langsung kalau tangannya Paul hanya tinggal satu dan dia memang sengaja menunggu Philip selama ini. Selain tahu kalau Philip ingin menjemputnya, Paul pun mengingatkan kembali masa liburan mereka saat sebelum terjadinya perang. Dan Paul tiba-tiba memaksa Philip untuk mengingat kejadian di Stalingrad yang mana saat itu Philip sudah mendesak Paul agar mau melakukan pembakaran pabrik tersebut yang di dalamnya ada para warga karena perintah dari pusat. Namun karena Paul menolak, Philip meyakinkannya kalau di dalam juga ada tentara Rusia, dan karena Paul masih menolak, akhirnya Philip bertindak sendiri dan melakukannya. Das war nicht unsere Entscheidung. Namun saat selesai bercerita, Philip kaget saat melihat makanan di sekitar jadi busuk, ditambah Paul meminta Philip untuk mengingat semua kejadian aneh yang dia alami. Ihr erinnert euch noch an... Dan juga Paul memberitahu kalau kolonel di desa itu hanyalah halusinasinya saja, ditambah kalau kenyataannya Philip tahu sebenarnya kalau anak dan istrinya sudah meninggal akibat terkena serangan bom di kampung halamannya. Lalu karena Philip sangat kebingungan, akhirnya Paul memberitahu kalau semua pertarungan yang dia alami saat menuju ke sini hanyalah halusinasinya saja karena saat ini mereka berdua sudah tewas, di mana Paul berakhir di pabrik itu sedangkan Philip terkena ledakan saat di jembatan tersebut yang membuat Philip pun jadi teringat lagi. Tamat.